Halo, welcome back my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perekonomian yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Indonesia. Jadi, sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sehingga landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia yang dilandaskan Pancasila dan UUD 1945. Lalu selanjutnya, dasar perekonomian diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam, yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik. Lalu kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan yang berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33. Yang pertama, kekeluargaan. Dapat kita lihat ya bahwa ekonomi Indonesia itu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kemudian, gotong royong, keadilan, dan yang terakhir kerjasama. Kemudian, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, karena Indonesia sangat erat kekeluargaannya. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Berikut ini beberapa contoh adanya penerapan ekonomi Indonesia. Pertama, adanya BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Jadi negara itu untuk menguasai produksi penting, maka negara itu mendirikan namanya BUMN. Misalnya, negara pemerintah itu mendirikan Pertamina. Untuk apa? Untuk meminta untuk mengeksplorasi, dan umumnya eksplorasi dukung sumber daya minyak bumi. Kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk penjualan Pertamina atau penjualan bensin. Kemudian penjualan solar dan sebagainya. Kan kita lihat bensin sangat penting bagi masyarakat. Makanya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Contoh lainnya, listrik. Itu karena penting bagi masyarakat sehingga dikuasai oleh negara juga untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu penerapan dalam BUMN masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua,
Koperasi. Adanya koperasi dapat dilihat lebih dan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini mementingkan asas kekeluargaan dalam operasinya. Ketiga, yang terakhir itu serikat pekerja. Contohnya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Itu dilihat juga bekerja ini adalah suatu kumpulan yang didirikan oleh para pekerja menyuarakan suaranya dengan prinsip musyawarah demokrasi. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.